Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5. Sebelumnya saya aturkan panggil umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Next. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai studi kelayakan bisnis, di mana perkenalkan sebelumnya anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Sang Ayu Windayani dengan NIM akhir 1053. Selanjutnya yaitu Judis Denit Kalistakoyo dengan NIM akhir 1056. Selanjutnya yaitu Niluh Juniari dengan NIM akhir 1065. Rekan berikutnya yaitu Niputu Nita Arianti dengan NIM akhir 1069. Selanjutnya yaitu Nimade Tika Mas Setianingsih dengan NIM akhir 1083, dan terakhir saya sendiri yaitu Putra Indah Jasmine dengan NIM 1167. Next. Nah, pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari studi kelayakan bisnis. Nah, biasanya dalam usaha bisnis harus mempunyai dasar studi yang bagus ketika melakukan investasi di suatu perusahaan. Nah, studi kelayakan bisnis ini merupakan salah satu cara untuk mencari jalan keluar dengan mendapatkan minimal hambatan serta risiko yang terjadi setelah berjalannya suatu usaha. Di mana studi ini dilakukan untuk meneliti masalah yang timbul ke depannya, yang berarti hal ini dapat memberikan dasar usaha yang akan dijalani oleh suatu perusahaan. Terkadang di lapangan sekalipun sering terjadi kegagalan ketika menggunakan studi kelayakan bisnis karena faktor kegagalan suatu usaha akan tetap ada. Nah, ketidakpastian di masa depan dapat terjadi di semua bidang, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, perilaku, budaya, serta lingkungan masyarakat. Nah, studi kelayakan bisnis ini melakukan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisa layak atau tidaknya suatu bisnis itu dibangun, namun juga ketika dioperasikan secara terus-menerus bertujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Nah, setiap bisnis yang dioperasikan tidak akan menjamin 100% bisnis tersebut berhasil, tapi ada faktor yang menyebabkan suatu bisnis mengalami kegagalan. Nah, faktor ini yang mempengaruhi bisa dilihat dari data dan informasi tidak lengkap, tidak teliti dalam mempersiapkan dokumen, salah perhitungan yang berakibat tidak akuratnya hasil dari yang diperoleh, dan pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk berkembang, dan adanya kesengajaan dalam membuat kesalahan. Nah, untuk menghindari faktor kegagalan tersebut, kita harus memperhatikan hal-hal yang penting seperti kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh. Nah, harus memilih tim dan tenaga ahli yang sesuai dalam bidangnya dan tangguh menentukan metode dan alat ukur yang tepat serta mempunyai loyalitas tinggi dalam tim studi kelayakan bisnis. Nah, dengan demikian seharusnya dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini sudah mampu untuk dilakukan secara benar sehingga resiko dapat diminimalisir dan tujuan akhir yang diinginkan dapat terwujud. Nah, sedangkan studi kelayakan bisnis ini bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk mencari jalan keluar dengan mendapatkan minimal hambatan serta risiko yang terjadi setelah berjalannya suatu usaha. Seperti itu. Nah, untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait manfaat studi kelayakan bisnis. Nah, di dalam SKB diperlukan suatu analisa manfaat. Pada umumnya, studi kelayakan bisnis menyangkut 3 aspek manfaat. Antara lain, yang pertama yaitu manfaat finansial. Manfaat finansial merupakan manfaat dari proyek yang bersangkutan secara ekonomis, atau juga apakah proyek yang bersangkutan dipandang lebih memberikan laba apabila dibandingkan dengan risiko yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat ekonomi nasional. Manfaat ekonomi nasional menjadi manfaat ekonomis dari suatu proyek bagi suatu negara, di mana manfaat dari proyek tersebut yaitu bagi jalannya ekonomi makro suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat sosial. Manfaat sosial menjadi manfaat di mana proyek yang bersangkutan memberikan dampak sosial yang baik. Nah, contohnya itu yaitu penyerapan tenaga kerja. Next. Studi kelayakan bisnis tidak hanya bermanfaat bagi pelaku bisnis.
terdapat pihak lain yang membutuhkan SKB untuk membantu mereka mencapai keuntungan pribadi mereka. Nah, pihak-pihak tersebut antara lain, yang pertama yaitu pihak investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal ke sebuah perusahaan. Laporan studi kelayakan bisnis bermanfaat bagi pendukung keuangan memutuskan berapa banyak modal yang akan mereka gunakan untuk sumber daya ke dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pihak kreditor. Untuk perusahaan yang membutuhkan modal besar, pelaku bisnis sebagian besar mengajukan kredit dari bank. Nah, bank sebagai pemberi pinjaman akan memanfaatkan laporan SKB sebagai alasan untuk mengambil pilihan terlepas dari apakah akan memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Hasil SKB yang bagus akan meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman kepada pelaku bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan. Nah, pihak manajemen perusahaan membutuhkan laporan SKB ini sebagai tanda penyelenggaraan yang telah dilakukan sampai saat ini. Hal ini juga berguna bagi para eksekutif untuk mengetahui berapa banyak keuangan yang diperlukan dan juga dapat digunakan sebagai pembantu dalam menjalankan atau menangani proyek mulai dari sekarang. Kemudian yang keempat yaitu pihak pemerintah. Sebuah bisnis memerlukan lisensi dari otoritas publik untuk tujuan yang sah. Hal ini dapat dilibatkan oleh otoritas publik sebagai alasan untuk mengejar pilihan dalam memberikan hibah bisnis ataupun tugas. Kemudian yang terakhir yaitu pihak masyarakat. Nah, sebuah bisnis tidak hanya membutuhkan persetujuan dari otoritas publik, tetapi juga dari area lokal di sekitar area bisnis. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mensurvei apakah suatu substansi bisnis yang tersirat di daerah tersebut tidak berbahaya bagi ekosistem dan dapat menguntungkan kehidupan keuangan daerah setempat. Baik, sekian pemaparan dari materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan SKB atau studi kelayakan bisnis. Secara umum, tujuan utama dari adanya studi kelayakan bisnis yaitu untuk menilai peluang dari usaha yang akan dijalankan. Apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, secara eksplisit, terdapat 5 pihak yang sekiranya memiliki kepentingan terkait tujuan yang akan dicapai melalui studi kelayakan bisnis. Yaitu yang pertama, bagi para pemilik bisnis. Studi kelayakan bisnis ini dapat digunakan untuk menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, serta memudahkan pengendalian. Kemudian yang kedua yaitu bagi pihak investor. Studi kelayakan bisnis dijadikan sebagai alat untuk penilaian dari kelayakan usaha melalui pengkajian atas aspek-aspek seperti aspek teknis dan operasi, aspek pasar, aspek organisasi dan manajemen, aspek lingkungan, serta aspek finansial. Nah, dari aspek tersebut, para investor bisa menjadikan hal tersebut sebagai pedoman untuk membuat keputusan investasi yang objektif. Kemudian yang ketiga yaitu bagi analisis studi kelayakan bisnis. Nah, SKB ini dijadikan sebagai alat yang bisa digunakan untuk bahan penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam penilaian suatu usaha. Kemudian yang keempat, bagi masyarakat. Melalui hasil dari studi kelayakan bisnis, yang mana juga bertujuan untuk menciptakan peluang untuk meningkatkan adanya usaha tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu bagi pemerintah. Apabila suatu individu ataupun kelompok mampu berhasil menjalankan usahanya dengan konsep SKB, tentunya pihak pemerintah pula akan mendapatkan pemasukan pemerintahan melalui adanya pajak pertambahan nilai retribusi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa melalui konsep SKB ini akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Baik, sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai pentingnya SKB atau studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau SKB adalah suatu evaluasi untuk menilai layak tidaknya suatu usaha untuk dilakukan dan bagaimana cara menanganinya. Adapun pentingnya SKB itu yang pertama, menghindari risiko kerugian. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis, tentunya para pelaku usaha dapat terhindar dari pertaruhan kesialan dengan cara menunda atau membatalkan rencana bisnis yang mendapatkan penilaian yang tidak semestinya di dalam SKB tersebut. Yang kedua ada memudahkan perencanaan bisnis. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis akan membantu pelaku usaha untuk merancang latihan untuk organisasi, serta akan memudahkan untuk mengetahui jenis proyek apa yang akan membawa lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada memudahkan pelaksanaan bisnis.
Pelaku usaha akan dapat menilai strategi apa yang akan dilakukan untuk memberikan manfaat dan menghindari hal yang menyebabkan kerugian. Kemudian yang keempat ada memudahkan pengawasan. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, para pelaku usaha akan lebih mudah untuk mengawasi organisasi. Hal tersebut dikarenakan studi kelayakan bisnis ini memberikan informasi yang mendetail. Kemudian yang kelima itu memudahkan pengendalian. Studi kelayakan bisnis ini dapat membantu pelaku usaha untuk mengetahui secara cepat dengan melihat sudut pandang mana yang menjadi titik fokus gangguan jika dalam suatu usaha terjadi hambatan. Hal tersebut akan memudahkan pengendalian oleh si pelaku usaha. Kemudian, aspek-aspek dasar yang dipelajari di studi kelayakan bisnis itu, yaitu yang pertama ada aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis ini mengkhawatirkan semua hal yang berhubungan dengan keabsahan rencana bisnis yang akan dilakukan organisasi. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ini menyangkut pengaruh substansi bisnis terhadap wilayah lokal yang melingkupi segi sosial dan perspektif keuangan. Kemudian yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini menyangkut apakah ada pasar atau tidak pintu terbuka untuk item yang akan dikirim oleh organisasi. Kemudian yang keempat ada aspek teknis dan teknologi. Aspek ini melihat hal-hal khusus dan inovasi yang akan digunakan dalam organisasi. Kemudian yang kelima ada aspek manajemen. Aspek ini membahas tentang pergantian peristiwa dan peningkatan kegiatan organisasi. Kemudian yang terakhir ada aspek keuangan yang membahas seberapa besar modal dan sumber kekayaan yang akan digunakan dalam membangun suatu usaha dan kapan serta bagaimana modal tersebut dapat dikembalikan. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses dan tahap dari studi kelayakan bisnis. Nah, adapun dan tahapan di dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis yang bersifat umum, yaitu yang pertama ada penemuan ide. Nah, dalam menemukan ide produk yang dibuat harus berpotensi menguntungkan dan laku dijual. Pemilihan jenis produk dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria-kriteria seperti produk tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum dipenuhi, memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk tersebut belum ada yang memproduksi, dan untuk mengganti produk yang sudah ada dengan produk lain yang mempunyai nilai lebih serta dibutuhkan di pasar dalam jangka panjang. Nah, yang kedua ada tahap penelitian. Nah, setelah ide proyek dipilih, maka tahap selanjutnya melakukan penelitian yang mendalam dengan memakai metode ilmiah. Nah, dimulai dengan mengumpulkan data, lalu mengolah data berdasarkan teori-teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai, dan menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian tersebut. Nah, yang ketiga ada tahap evaluasi. Evaluasi merupakan membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dalam evaluasi bisnis, hal yang dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usaha bisnis serta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Nah, dalam mengevaluasi terdapat 3 macam evaluasi, yaitu yang pertama, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, yang kedua ada mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan yang ketiga ada mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Nah, yang keempat ada tahap pengurutan usulan yang layak. Nah, semua usulan yang akan dipertimbangkan secara matang dan akan dipilih usulan yang lebih menjanjikan dan memenuhi kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Yang kelima ada tahap rencana pelaksanaan. Setelah usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, maka perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek. Dimulai dari menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, dan kesiapan manajemen dan lainnya. Nah, dan terakhir ada tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan sudah selesai disiapkan, maka tahap selanjutnya adalah merealisasikan rencana proyek tersebut. Pada pelaksanaan proyek ini membutuhkan manajemen proyek yang baik. Untuk itu, semua tenaga proyek turut bekerja sama dengan sebaik-baiknya agar sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Nah, jika proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis ini secara rutin dan mengadakan evaluasi yang dapat dijadikan sebagai feedback bagi perusahaan untuk selalu mengkaji ulang proses bisnis ini secara terus-menerus. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai analisis kelayakan usaha. Di mana secara umum pengertian analisis kelayakan usaha ini adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Adapun metode kelayakan usaha yaitu yang pertama ada Net Present Value atau NPV. Net Present Value digunakan untuk menilai manfaat investasi dengan ukuran nilai sekarang atau present value dari keuntungan bersih usaha. NPV menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh selama umur investasi yang merupakan jumlah nilai penerimaan arus tunai pada waktu sekarang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama waktu tertentu. Lalu yang kedua ada Internal Rate of Return, merupakan suatu suku bunga maksimal atau discount rate untuk sampai pada NPV bernilai sama dengan 0 atau seimbang. Dengan kata lain, Internal Rate of Return ini adalah tingkat rata-rata keuntungan intern tahunan yang dinyatakan dalam satuan persen. Lalu yang ketiga ada Net Benefit Cost Ratio atau merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari keuntungan bersih yang positif dengan nilai sekarang dari keuntungan bersih yang negatif. Angka tersebut menunjukkan tingkat besarnya tambahan manfaat pada setiap tambahan biaya sebesar satu satuan uang. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi dan persiapan bisnis. Jadi dalam proses analisis studi kelayakan bisnis, tentu ada yang namanya tahap evaluasi. Jadi evaluasi sendiri merupakan tahapan yang akan dilakukan proses membandingkan beberapa hasil dari laporan studi kelayakan dari tiap-tiap ide barang, baik itu dari segi kualitatif maupun dari segi kuantitatif. Jika dilihat dari segi bisnis, maka evaluasi bisnis dapat dikatakan sebagai proses penilaian suatu perusahaan secara menyeluruh dan efektivitas operasionalnya. Jadi dalam studi kelayakan bisnis ini ada beberapa jenis tahap evaluasi antara lain, yaitu yang pertama tahap evaluasi usaha proyek yang akan dibangun. Jenis evaluasi ini pada umumnya dilakukan ketika sebelum merencanakan suatu pembuatan bisnis. Hal ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi ide dan gagasan dari suatu produk yang akan dipakai. Yang kedua, ada tahap evaluasi proyek yang dibangun. Evaluasi ini dikerjakan ketika berlangsungnya pembuatan bisnis yang akan dilakukan, baik itu evaluasi kinerja, pendanaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tahap evaluasi bisnis yang sudah dioperasikan secara rutin. Evaluasi ini dilakukan secara terjadwal untuk melihat kondisi bisnis yang telah berjalan. Selain itu, hal ini sangat penting sebagai sarana pengembangan bisnis agar lebih baik. Kemudian, hal-hal yang perlu dievaluasi ketika menjalankan suatu perusahaan diantaranya yang pertama yaitu kinerja dan arah pasar. Dengan menyusun rencana pemasaran sebagai bagian dari rencana bisnis, akan menentukan pasar yang akan dilakukan penjualan dan menargetkan sifat serta distribusi geografis. Yang kedua, yaitu produk dan layanan bisnis. Titik awal yang bagus untuk melaksanakan evaluasi bisnis yaitu dengan mengevaluasi apa yang dilakukan dalam sebuah bisnis. Yang ketiga, ada tinjauan operasional. Pada tahap ini, kita harus mempunyai inisiatif dalam bertanya serta mampu untuk mempertimbangkan berbagai aspek bisnis secara bergantian seperti metode bisnis, teknologi yang digunakan, tempat, dan teknologi informasi yang ada. Yang keempat, tinjauan keuangan. Mengembangkan dan menetapkan sistem keuangan dan manajemen yang bagus merupakan suatu hal yang sangat penting dalam tinjauan keuangan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ada karyawan dan keterampilan. Dalam hal ini kita mampu untuk menjalankan perencanaan pelatihan serta pengembangan untuk karyawan. Dengan keterampilan yang tepat dapat mempercepat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, ketika kita telah berhasil dalam melakukan evaluasi usaha dengan faktor yang sangat penting dalam bisnis, kita dapat menjalankan rencana pelatihan dan pengembangan untuk para karyawan di perusahaan tersebut. Selain itu, kita dapat mulai untuk membangun strategi yang kohesif.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya tentang sumber-sumber data akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sumber-sumber data dan informasi dari studi kelayakan bisnis. Nah, dalam menganalisis suatu usaha sangat diperlukan data dan informasi yang jelas karena akan membuat hasil studi kelayakan yang kita lakukan berhasil dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu mencari sumber-sumber data dan informasi yang dapat dipercaya keabsahannya. Adapun sumber-sumber data dan informasi terpercaya dapat kita peroleh melalui yang pertama ada dari publikasi ekonomi dan bisnis yang diambil dari koran majalah. Yang kedua ada publikasi Bank Indonesia, Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional atau Perbanas, dan dari lembaga keuangan lainnya. Nah, yang ketiga ada dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Badan Pengelola Pasar Modal atau Bapepam, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat ada dari Biro Pusat Statistik atau BPS, selanjutnya dari Asosiasi Industri dan Dagang yang membawahi jenis usaha yang sejenis, dan selanjutnya ada dari lembaga-lembaga penelitian dari pemerintah seperti LIPI atau dari lembaga penelitian swasta. Yang ketujuh ada dari Departemen Teknis yang dimana data-data dan informasinya dari tahun ke tahun. Semisal jika usaha pertanian maka dari Departemen Pertanian. Nah, yang kedelapan ada universitas dan perguruan tinggi lainnya. Yang terakhir ada data dan informasi dari sumber-sumber lain yang sah. Baik, sekian dari materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun lakuan. Saya tutup dengan Pramusanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih.